Oke, kali ini kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pesanan order atau bisa dibilang pesanan penjualan dan proses pengambilan pesanan ordernya, pesanan penjualan. Kali ini saya login di akun Ciracap, ini kasir Ciracap. Kita akan ambil sampel ya untuk pesanan order cash. Masuk ke menu penjualan, pilih pesanan penjualan, tambah, sesuaikan dengan lokasi masing-masing kasir bertugas. Kali ini karena saya loginnya di Ciracap, anggap saya sebagai kasir Ciracap. Di sini pilih, ini udah paling atas ya, Cinagen, Ciracap pesanan order nih, jangan sampai salah, pastikan kembali. Nah, misalkan saya akan memesan apa ya, kita di sini cake lah. Misalkan saya pilih yang udah adalah supaya nanti bisa langsung diproses untuk pengambilannya gitu. Di sini saya masuk inilah yang ada stoknya nih. Ini misalkan tambah lilin. Misalkan angka 8. Nah, untuk keterangan di sini pastikan tanggal kirimnya misalkan ini mau diambilnya tanggal 9. Di sini kasih keterangannya, formatnya sejauh ini kan formatnya beda-beda ya. Ada yang huruf kecil, huruf besar, atau keterangannya namanya di belakang. Kali ini kasir diharapkan formatnya sama. Untuk formatnya sudah saya siapkan seperti ini ya. Untuk format keterangan order itu pertama adalah nama. Setelah nama adalah nomor HP, terus alamat, tanggal ambil, dan keterangan tambahan. Keterangan tambahan itu bisa kalau misalkan debit nih ditambahkan keterangannya. Kalau misalkan keterangannya pengen diantar, setelah waktu kasih keterangan diantar di sininya, atau keterangan apa yang diperlukan sesuai dengan kasus di lapangannya. Kali ini kebetulan kalau yang diambil sendiri sih nggak usah dikasih keterangan ya. Ini saya mencontohkan ini DP-nya tunai. Nah, di sini misalkan di sini huruf besar semua. Jangan lupa formatnya harus seperti ini ya. Seperti ini nih. Misalkan AN, strip, spasi, misalkan namanya cowok yang ordernya. Misalkan Denny Miharja. Nomor teleponnya misalkan 08 3838212223. Alamatnya misalkan Kampung Mareleng Wetan, tanggal nggak usah diketikin lah, itunya diambilnya langsung aja tanggal. Kenapa tanggal ini penting diambil? Ini untuk keterangan itu kan untuk yang ini itu tuh hanya ada di sistem, tidak ada di notanya, nota ke pelanggannya gitu. Nah, tanggalnya di sini kita ikuti aja yang atas 09, 01, misalkan jam 4 sore. Ya, jika tidak diantar, tidak di apa, ini cukup keterangannya seperti ini. Nah, pastikan kembali formatnya sesuai nama. Nah, di sini kita drag lagi ya. Nama, nomor HP, alamat, tanggal ambil. Nah, nama, nomor HP, alamat, tanggal ambil. Nah, udah di sini misalkan ini tunai ya, dibayar lunas 82.500. Ini tinggal proses simpan. Oke. Untuk khusus untuk pesanan order ini wajib cetak 2 nota ya. Nah, ini print. Kalau printer di sana, kalau tiap komputer itu beda-beda pilihan, pastikan namanya ada yang kayak gini ya, POS 58. Semua kasir printernya POS 58 awalannya. Kenapa saya ada 2? Ini karena saya banyak sekali untuk setting-setting di rumah. Nah, kebetulan yang Antip ini yang printer 2. Ini cetak, ini wajib cetak ya. Nah, dengarkan suara printernya. Nanti kalau misalkan udah selesai, cetak kembali.
misalkan untuk yang kedua kali print, ya di print lagi. Nah, udah dicetak seperti ini, satu kekonsumenkan, satu diberikan lagi, disimpan oleh kasir sebagai laporan ntar closing ya, ditambahkan nanti itu. Karena di laporan penjualan kasir itu adanya adalah laporan kasir dan laporan penjualan, tidak ada pesanan penjualannya. Nanti itu dipisahkan laporannya. Nanti di laporan penjualan itu akan ada selisih tapi senilai dengan pesanan penjualannya, uangnya gitu. Jadi nanti closing gitu. Nah, setelah ini selesai, ya, kita tutup. Siapkan di modul kasir. Kalau misalkan tidak ada pesanan, lakukan transaksi seperti biasa. Sebentar ya, saya setting dulu printernya saya lupa belum dihubungkan. Kalau ini jangan diikuti ya. Kebetulan tadi printernya nggak dinyalain. Nah, sekarang udah nyala. Printernya sudah mencetak. Ini ada 2 pesanan order, satu untuk konsumen, satu untuk arsip kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya, PO, debit transfer, DP atau lunas itu. Kalau di tunai juga sama ya. Kalau yang tadi kalau misalkan DP tinggal masukin DP-nya. Sama nih seperti ini, hanya beda posisi tunai atau debitnya. Masuk ke pesanan penjualan, tambahkan baru, pilih pesanan ordernya seperti apa, namanya dari Ciracap sesuaikan dengan cabang masing-masing. Kebetulan ini loginnya di Ciracap. Ada order lagi misalkan cake apa ya, nah ini aja lah, kebetulan cuman cake doang misalkan, diambil misalkan tanggal 10. Nah, di sini untuk format debit, kebetulan ini bayarnya debit gitu. Jadi di sini hak keterangannya harus seperti ini. Misalkan nih, saya masukkan biar cepat aja, saya copy paste ini, nanti ketik manual aja sesuai dengan permintaan usernya ya. Oke, saya ketikkan aja lah. AN misalkan Danu Miharja, nomor teleponnya 0821345666, Kampung Dangder. Tanggalnya misalkan tanggal 10 diambilnya, tanggal 10 bulan 1 diambilnya jam 10 pagi, Nah, karena ini pembayarannya debit, harus ada keterangan tambahan seperti ini belakangnya. TF, BNI atas nama siapa? Kalau misalkan kebetulan atas nama Danunya, ya masukkan aja atas nama Danu Miharja misalkan. Miharja 90K. Ini wajib diketik ya nilainya, mau lunas, mau DP, mau apapun. Kalau statusnya lunas di sini tinggal masukkan 90.000, di sini kekurangannya nggak ada. Nah, di sini pindahkan ini paling penting ya. Karena TF masuknya ke BNI, kita pilih akun BNI. Biasanya kas BNI itu ada di paling atas nih. Di drag aja. Bank BNI di akun 1120. Oke. Nah, kalau misalkan di sini bayarnya DP hanya 50, ya ketikkan aja di 50.000 di sini. Di sininya keterangan aja, misalkan 50.000. Ada DP-nya ya, kalau yang nggak lunas ada DP 50.000 misalkan. Nah, seperti ini. Anggap ini DP ya. Tinggal simpan. Oke.
cetak ya, cetak 2, PO nota 58. Jangan sampai pilih ya, jangan yang atas, yang ini yang paling bawah. Print, printernya pilih ke pos 58, print. Nah, dengarkan suaranya, sobek, kasih ke konsumen, kita print lagi, satu lagi. Nah, ini sebagai arsip nanti buat laporan closingan kita dengan laporan kasir. Pasti lagi sebelum dikasih, pertama baca dulu item pesannya sesuai. Kedua, pastikan kalau yang transfer itu diambil ya, bukti transfernya kirim ke grup transfer buat verifikasi. Nah, sampai sini untuk proses penjualan pesanan order tunai maupun DP sebenarnya sudah terwakili. Kita lanjut ke proses pengambilannya ya. Proses pengambilannya. Nah, anggap hari sudah berjalan, ini sesuai dengan waktunya, anggap ada yang mau ngambil gitu. Nah, sebaiknya kasir pas mau jam operasi pertama kerja itu sebenarnya bisa mengecek pesanan apa yang sekarang keluar gitu ya. Misal nih, dari pesanan, cek dulu ke sini, pesanan penjualan. Nah, di sini kan kalau 000 itu artinya belum diterima sama konsumen. Nah, di sini kita lihat keterangannya nih. Tanggal kirimnya ada. Anggap sekarang itu tanggal 9. Oh, tanggal 9 nih ada satu nih atas nama Denny Miharja. Kita harus menyiapkan. Siapa tahu barangnya belum siap atau enggak kirim gitu ya. Nah, sekarang kita akan proses pengambilannya misalkan yang Denny Miharja. Masuk ke penjualan. Daftar penjualan. Nah, pilih dulu tambah. Pilih dulu pelanggannya sesuai dengan lokasi masing-masing cabang. Nah, ini dalam kasus ini Cilacap. Sekarang kita cek pengambilannya. Nah, yang mana? Yang tanggal berapa? Nah, di sini kan ada tanggal kirim, tanggal 9 nih yang ini. Oke, nah karena ini lunas, DP-nya udah lunas, barang udah dibayar full, ini nggak perlu diedit aja, tinggal klik aja. Nah, ini kan kalau kita klik bayar, apa yang mau dibayar karena udah lunas, tidak ada pembayaran. Jadi tinggal klik simpan aja. Nah, stok proses ini kalau pembayaran lunas ini mengurangi stok barangnya sudah diyakinkan diterima oleh konsumen. Oke. Kalau misalkan konsumennya butuh cetak, wajib cetak kita kasih aja PO lunasnya nih, klik PO lunas, print seperti biasa. Nah, kalau PO lunas seperti ini kita cukup nggak perlu mengarsipkan ya, print aja. Nah, dengar printnya. Nah, nanti di sana ada keterangannya, notanya dikembalikan. Jangan lupa bilang terima kasih untuk repeat order selanjutnya. Sampai sini udah selesai. Sekarang kita masuk ke kasus kedua, misalkan yang pembayarannya transfer ya, yang tanggal 10. Nah, daftar penjualan kita misalkan tambah lagi, pilih konsumennya, Cilacap pesanan order, sesuaikanlah dengan nanti posisi tugas di mana Anda berada. Nah, yang tampil sekarang tinggal satu karena yang itu sudah ya. Kita cek pesanannya, barangnya kebetulan ada, keterangannya ada. Nah, saya di sini akan memberikan 2 kasus ya. 2 kasus itu, satu dia bayarnya tunai. Kalau bayar tunai, tinggal bayar di sini aja, kita tinggal masukin tunainya berapa. Ini kredit itu kan hutangnya sisa belum lunasnya. Kalau dimasukkan 40.000, nah tinggal simpan, cetak, kasih notanya. Kalau misalkan transfer debit, tinggal pindahkan ke sini. Nah, tinggal pindahkan pembayaran ininya, dinolkan. Ininya di sini kan 40.000. Ininya di BNI kan. Nah, karena ini debit, diperlukan keterangan tambahan nanti. Karena format keterangan kita sudah nggak di sini, ini dibatalkan dulu ya. Tambah di sini, kan di sini udah ada tuh DP-nya TF 50K. Nah, tinggal tambahkan aja keterangan di sini.
PO lunas, misalkan transfer ya. Kalau yang PO lunasnya tunai nggak perlu sih kasih keterangan. PO lunas, TF, BNI, atas nama siapa bisa saja yang nama transfer selanjutnya itu berbeda gitu namanya. Misalkan kebetulan kasusnya sama atas nama Denny M gitu. PO lunasnya nilainya sekitar 40.000, 40K. Nah, tinggal bayarkan di sini, masuk ke kartu debit 40.000. Nah, ininya BNI, tinggal klik simpan, cetak lagi, kasih ke konsumen. Nah, kasus seperti ini udah selesai. Nah, bagaimana untuk sampel selanjutnya? Kasus yang sudah dijelaskan di metode kasir. Yang ngambil ini misalkan yang bayar lunasnya orang jauh nih. Sekalian mau ngasih duit kepada orang yang ngambilnya. Misalkan transfernya 100.000. 60.000-nya suruh dikasih kepada orang yang ngambil. Nah, di sini kita perlu menambahkan, misalkan transfer di sini kan tinggal 40.000. Nah, kebetulan yang transfernya itu 100.000 yang bayarin orang yang dari luar kota. Seperti di metode kasir sama, kita tinggal memasukkan aja ambil tunainya itu berapa, 60.000. Nah, 60.000. Nah, di sini kita keterangan lagi misalkan. Nah, TF BNI atas namanya misalkan beda ya. Aryani misalkan, Aryani 100K. Strip miring TT. TT itu tukar tunai, tukar ya ambil tunai lah, intinya 60K. Nah, jadi riset di lapangan itu ada kasus seperti ini. Nah, ininya nggak usah dipindah-pindah, lainnya tinggal diisi aja biaya lain di sini. Di sini tinggal bayarkan, nah, masukkan kartu debitnya. 100.000 BNI, keterangannya udah lengkap, infonya udah lengkap, baru kita simpan. Nah, transaksinya udah berhasil. Nah, cetak ya. Cetaknya PO lunas, kasih ke konsumen 1, dibiasakan. Nih, saya dengarkan, terdengar suara printer. Nih, sobek. Cek lagi, kasih ke konsumen barangnya sesuai, jumlahnya sesuai. Selesai. Nah, kita perlu ngeprint lagi satu lagi buat arsip laporan. Nah, sebenarnya ini simpel sekali gitu, tapi banyak yang salah melakukan ini. Nah, nanti di keterangannya ini kalau ada masalah udah jelas yang di keterangannya ada gitu. Kalau admin mau edit juga bisa, akses ada ini. Oh, ternyata PO-nya sekian, ambil tunai sekian misalkan. Nah, sampai sejauh ini semua pesanan selesai. Ketika kita menghadapi hari esok, kita mau ngecek pesanan penjualan. Nah, ada pesanan penjualan nggak hari ini kita tambah, maksudnya di penjualannya gitu, yang belum di barang. Nah, kalau ini sudah ada jumlah terima 1212 itu, yang penting isinya nggak nol, berarti udah nggak ada lagi pesanan order yang belum diproses gitu. Nah, untuk pesanan order dan proses pengambilannya sih sebenarnya simpel seperti itu. Sekali lagi, kalau saya terlalu cepat dalam menjelaskan, di YouTube itu ada yang namanya speed, atur speednya, geser ke berapa speednya, sesuai kalian bisa melihat apa yang akan kalian belum pahami gitu. Tapi lambat laun kalian pasti bisa lah. Ini hal sederhana sebenarnya. Jadi untuk Cilacap ini kebetulan saya isi hanya laporan, hanya penjualan dan pesanan penjualan. Kenapa notanya itu harus dipisah? Karena di laporan itu, nah, penjualan, daftar penjualan kasir. Nah, di sini itu laporan itu, di sini ya, pagi, kasir dan penjualan. Di sini itu hanya ada kasir dan penjualan, tidak ada pesanan penjualan. Jadi misalkan perlu nota tambahan. Kalau di preview seperti ini, nih, seperti ini.
Nah, detailnya ini hanya akan menunjukkan ada yang ada di penjualannya saja, di pesanan penjualan itu nggak ada, jadi perlu dilampirkan. Tetapi kalau di admin itu neraca pergerakan keuangan akuntansi kas Cilacap itu akan berjalan sesuai dengan transaksinya. Yang penting jangan pusing lah. Laporan ini di print, dicetak, ditambah sama PO-PO yang terjadi. Tinggal seperti itu aja sederhananya. Nah, udah seperti itu nanti kita tinggal cetak. Nah, jadi cetakan itu ada satu laporan kasir, kalau PO-nya ada 2 sertakan sama PO-nya. Nanti sebenarnya uangnya akan terjumlah ya. Mungkin sampai di situ. Sekali lagi, kalau ada yang kurang paham, diikuti lagi atau bisa langsung ditanyakan ke admin. Tapi ikuti sajalah, semuanya juga sudah ada di sini. Ikuti saja secara perlahan kecuali kasus-kasus baru. Misalkan kasus barunya di lapangannya seperti ini. Pokoknya sistem yang terbaru ini udah menyediakan kalau kalian inputnya benar, transaksinya benar, kembaliannya benar, posisi pembayarannya tunai debit benar, itu di laporan akhir itu nggak akan ada selisih. Kalau ada selisih itu kasihan kalian, kasihan admin juga closingannya terhambat gitu kalau ada selisih. Nah, kalau udah tutup toko untuk SO itu harus benar-benar hati-hati ya. SO barang itu terutama dari kek dan yang lainnya gitu. Soalnya selisih satu barang aja itu bisa mempengaruhi pada proses pengiriman selanjutnya untuk jumlah. Jadi kalau di kemudian hari ada selisih-selisih dan di opname ternyata opname hasil bulanannya itu minus. Nah, ini minusnya itu akan dibebankan kepada kasir yang berdinas di masing-masing cabang. Misal ada selisih 200.000 pas akhir bulan dari opname. Artinya dibagi dua nih, dipotong. Kalau ada yang 2 kasir dipotong 2, kalau yang sendiri dipotong sendiri. Nah, untuk ini kerjasamanya dipastikanlah inputnya bagus, benar. Kalau misalkan antriannya tiba-tiba membludak, belajar dari tukang pom bensin, itu antrian sepanjang apapun masih bisa senyum-senyum, walaupun kitanya jengkel nunggu. Jadi istilahnya komunikasi kita lah. Kalau misalkan ngebludak bareng, proses yang satu, nggak santai aja. Sambil kita tetap komunikasi ke yang lain, maaf ya Bu, ditunggu ini proses. Kalau ada yang minta penjelasan produk, kitanya nanggung belum proses, ya jawablah, sebentar Bu, ini selesai, bentar lagi saya bantu. Istilahnya ya gimana lah kita menunjukin kualitas diri kita yang ramah kepada konsumen, walau misalkan hasilnya cici bukan ramah, kebalik. Ramah, nama maksud saya itu karakternya ramah lah, ramah. Jadi istilahnya ada senyum, ada penyambutan. Nah, itu karena kita kan jualannya itu kuliner lah, makanan. Satu, keramahan itu penting. Dua, karena kita berpacu dengan expired, penting kita mengecek persediaan barang, SO dengan benar, karena semakin dikatakan bagus itu sebuah cabang, expire-nya itu BS-nya itu semakin sedikit, dan opname-nya itu tidak terlalu sering opname, berarti kasir udah bagus gitu. Nah, nanti yang bagus itu ada reward-nya lah. Kalau yang nggak bagus juga ada punishment-nya gitu nanti. Kalau misalkan istilahnya reward dan punishment-nya nanti kalian udah paham, ya tinggal baik-baiklah membentuk karakter diri, mempelajari tugas harian yang sebenarnya setiap hari kita lakukan sama gitu. Oke, hanya itu untuk di sesi kedua. Tadinya saya ingin melanjutkan sesi ketiga yaitu laporan, tapi kebetulan sesi laporan itu secara tidak langsung udah masuk di sesi ini. Kalian juga mungkin udah lelah lihat video ini. Yang penting yang intinya aja lah di drag, cepetin sampai kalian benar-benar paham gitu. Jadi secara tidak langsung sesi ini sudah 2 ya, pesanan penjualan, proses penjualannya, dan laporan closing. Laporan closing itu sederhana seperti itu. Paling fitur yang selanjutnya itu ada 2 ya.
stok keluar BS itu diproses sama kasir langsung, dan item transfer barang antar cabang. Nah, itu masih aksesnya akan diberikan, tapi masih belum kita buka aksesnya. Nanti di sesi ketiga itu akan menjelaskan penarikan BS sama transfer item. Untuk sesi saat ini diselesaikan sampai di sini.